Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 30619240118, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lisosom untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel yang diampu oleh dosen Ibu Yulianti Hidayah SP MPD. Langsung saja kita ke materi lisosom. Sejarah ditemukan lisosom. Istilah lisosom diperkenalkan oleh Dedap dan kawan-kawan pada tahun 1955. Pertama kali menemukan organel ini pada sel hati tikus. Kemudian tahun 1963 mereka mengemukakan pula bahwa lisosom adalah kantung berisi enzim hidrolisa yang aktif dalam medium ber-pH asam. Pengertian lisosom. Lisosom berasal dari kata liso yang artinya pencernaan dan soma yang artinya tubuh. Pengertian lisosom ini sendiri ialah kantong yang berbentuk agak bulat dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Struktur lisosom ada dua. Yang pertama, membran lisosom. Untuk menyediakan pH asam bagi enzim hidrolitik, membran lisosom mempunyai pompa H+ yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP. Membran lisosom juga sangat terglikosilasi yang dikenal dengan lysosomal associated membrane proteins atau disingkat dengan LAMP. Struktur lisosom yang kedua yaitu enzim lisosom. Di dalam lisosom terdapat enzim-enzim yang mempunyai fungsi untuk menghidrolisis materi seluler asing antara lain DNA, RNA, protein, dan lipid. Enzim tersebut disebut lisozim. Enzim-enzim tersebut antara lain yang pertama, nuklease berfungsi menghidrolisis DNA dan RNA. Yang kedua, enzim protease berfungsi menghidrolisis protein. Yang ketiga, enzim lipase berfungsi menghidrolisis lipid. Enzim keempat, fosfatase berfungsi menghidrolisis oligonukleotida. Yang kelima, enzim-enzim lain yang berfungsi menghidrolisis karbohidrat, polisakarida, serta oligosakarida. Macam-macam lisosom. Ada dua jenis lisosom yang dikenal sampai saat ini, yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Perbedaannya adalah bahwa lisosom primer merupakan lisosom yang belum digunakan untuk pencernaan atau hidrolisis. Sedangkan lisosom sekunder merupakan lisosom primer yang telah bekerja dan menyatu dengan membran fagosom. Fungsi lisosom. Fungsi utama lisosom adalah untuk pencernaan intrasel. Materi yang dicerna oleh lisosom dapat berasal dari luar sel atau dari dalam sel itu sendiri. Pencernaan intrasel selalu terjadi di dalam lisosom. Enzim hidrolitik tidak pernah keluar dari dalam lisosom sehingga pencernaan berlangsung optimal. Secara umum, lisosom berfungsi dalam proses yang pertama, endositosis. Endositosis ialah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis yang kemudian materi-materi ini akan dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan yang disebut endosom awal.
Yang kedua, autofagi. Proses autofagi digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, fagositosis. Merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Pertama, membran akan membungkus partikel atau mikroorganisme dan membentuk fagosom. Kemudian, fagosom akan berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans Golgi dan berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut. Selanjutnya, proses pembentukan lisosom. Proses pembentukan lisosom ada dua macam, yaitu yang pertama dibentuk langsung oleh RE atau retikulum endoplasma. Enzim lisosom adalah suatu protein yang diproduksi oleh ribosom dan kemudian masuk ke dalam RE. Dari RE, enzim dimasukkan ke dalam membran, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma menjadi lisosom. Yang kedua, proses pembentukan lisosom dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom berasal dari pembentukan tunas sisterna A. Golgi pada sisi trans lisosom primer pada umumnya adalah vesikuli yang bersalutkan protein yang disebut klatrin. Klatrin akan terlepas, dengan begitu vesikuli akan terlepas juga. Nah, di sini ada gambar pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Di sini ada lingkungan intraseluler. Ini bagian badan Golgi. Di sini lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi. Pada bagian ini lisosom berfusi dengan suatu endosom. Di sini ada produk hasil cernaan. Ini bagian molekul-molekul kecil hasil pencernaan berdifusi ke dalam sitoplasma. Lalu di bagian ini, materi yang tidak dicerna dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Pada bagian ini adalah lingkungan ekstraseluler. Ini bagian membran plasma. Ini adalah partikel makanan. Di sini bagian endosom. Di sini terjadi pencernaan partikel makanan. Di sini proses partikel makanan ditelan dengan endositosis. Demikian penjelasan gambar pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang lisosom. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk bertanya atau menanyakannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.